Sebelum Xia Bakuan bereaksi dari keterkejutannya, di sana, Qin Yichen kembali membawa seluruh tubuh Qi yang mengerikan dan menyerbu ke arahnya. Ledakan. Dentang. Dong. Petik 2. Berkali-kali, Xia Bakuan menggunakan pedang, tinju, atau kaki raksasa. Berkali-kali, meskipun dia bisa mendorong Qin Yichen mundur, tetapi dia sendiri merasa sangat tidak nyaman. Di sini, ini bukan dunia luar. Dia tidak berani menyerap pemulihan asal sejati antara langit dan bumi. Jadi setelah beberapa waktu, napasnya menunjukkan beberapa tanda kelemahan. Namun, Qin Yichen di sana, seperti binatang buas yang tak kenal lelah, bergerak ke arahnya lagi, dan dia menjadi semakin berani. Monster apa ini? Tanda seru. Xia Bakuan mulai bertanya-tanya apakah pria di depannya ini adalah binatang buas di kulit manusia. Telapak tangannya kabur setelah banyak tumbukan. Namun, Qin Yichen masih naga hidup dan harimau animasi. Bahkan, dia merasa bahwa momentum Qin Yichen tidak berkurang tetapi meningkat. Yang lebih menakutkan lagi, dia menemukan bahwa pedang raksasanya kehilangan beberapa mulut. Dia bahkan membuat jantungnya berkedut. Apakah ini benar-benar manusia? Tanda seru. Tanda seru. Apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan? Tanda seru. Tanda seru. Ketika saya melihat Qin Yichen bergerak ke arah dirinya lagi, Xia Bakuan sedikit hancur. Dan bahkan, dia ingin melarikan diri. Pembicaraan ini konyol. Bermartabat sebagai pembangkit tenaga listrik tingkat menengah, sebenarnya dibodohi oleh seorang anak dari kerajaan Martial King. Tanda seru. Tanda seru. Meskipun dia tidak mau mengakuinya di lubuk hatinya, kekuatan dari tinju ganda Qin Yichen memberitahunya bahwa itu tidak kurang dari kekuatan tingkat menengah dari kerajaan kekaisaran. Seorang pria yang jelas-jelas merupakan ranah raja bela diri, tetapi memiliki kekuatan tingkat menengah dari ranah tersebut. Mungkin itu sebabnya dia bisa berpartisipasi dalam acara Akbar Dinasti dan datang ke sini hidup-hidup. Jika Siaba milik dinasti fenomena surgawi, dan teknik kultivasi yang dia latih lebih kuat dari pembangkit tenaga listrik tingkat menengah biasa, saya khawatir dia telah kehilangan kekuatan tempurnya saat ini. Bocah seperti monster seperti itu benar-benar hanya seorang pria dari dinasti bawah yang tidak dikenal? Tanda seru. Tanda seru. Bang. Dengan benturan keras lainnya, kali ini Xia Bakuan tidak mengguncang yang terakhir, tetapi sosoknya mundur selangkah di udara. Melihat telapak tangan beberapa darah dan daging, jika pikirannya tidak teguh, saya khawatir dia tidak bisa memegang pedang lebar di tangannya. Dia sudah sangat lelah, tetapi udara gelap di sekitarnya tampak seperti bocah dewa iblis. Tetapi dia tidak merasa sedikit lelah dan bahkan tidak memberinya kesempatan untuk bernapas. Angin kencang menerpa wajahnya. Tanda seru. Tanda seru. Benci. Siaba memarahi dalam hatinya. Anak laki-laki yang awalnya berpikir bahwa semudah meniup debu dapat diselesaikan. Betapa dia tidak menyangka, yang terakhir memiliki cara seperti itu. Hai. Detik berikutnya, dengan suara jernih, Siaba memegang tangan dengan kedua tangan dan pedang lebar di dadanya ternyata terguncang. Di pedangnya, jalur dengan mata telanjang terlihat retakan di atasnya. Jelas, bahkan jika tidak terguncang oleh terbang, pedang lebar itu tidak dapat menahan serangan sekuat itu beberapa kali. Aneh, monster. Pada saat ini, Siaba tidak memiliki niat bertarung di dalam hatinya, dan dia akhirnya mulai menjadi pemalu. Saat berikutnya, sebagai pusat kekuatan tingkat menengah di alam kekaisaran, dia tidak ragu untuk berbalik dan melarikan diri. Siu. Namun, saya tidak tahu apakah itu terlalu banyak konsumsi, atau keadaan Qin Yichen saat ini terlalu menakutkan dan aneh, tetapi itu hanya beberapa tarikan napas. Dengan kilatan cahaya hitam, siluet seperti dewa iblis ternyata menjadi intersepsi. Di depannya, sial, tidakkah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku? Tanda seru. Melihat bahkan pelarian itu tertangkap, mata Siaba penuh dengan rasa malu. Dia tidak lagi ingin melawan pria aneh ini, tetapi dipaksa untuk melakukan langkah ini oleh Raja Bela Diri. Bangga dan sombong, dia tidak dapat lagi memilih untuk mengungsi secara rasional. Bahkan dengan mengorbankan basis kultivasinya, dia akan membunuh monster ini di sini. Pedang fenomena surgawi. Dengan amarah, Middle State True Origin, kerajaan kekaisaran yang megah, membengkak dan melambai. Sinar cahaya azure, seperti matahari kecil, meledak setelah seluruh tubuh Siaba. Di bawah sinar cahaya ini, tampaknya ki yang sangat buruk antara langit dan bumi ini telah tersebar. Sinar cian meledak, dan akhirnya, sinar cahaya tampak memadat menjadi pedang raksasa seukuran Zhang. Di pedangnya, ada bayangan gajah raksasa purba. Seekor gajah raksasa, pedang raksasa, seperti seluruh bagian langit dan bumi, ada di kakinya, dan di sekitarnya, jalur riak meletus di angkasa. Xia Bakuan berdiri di gagang pedang raksasa, dan wajahnya penuh kegilaan. Di bawah sinar cahaya yang menyilaukan itu, dia diliputi oleh paksaan yang kuat, yang membuat orang tidak berani melihat lurus. Nak, kau memaksaku. Sekarang, Anda tidak memiliki kesempatan untuk menyesalinya.
Saya ingin memberitahu Anda bahwa meskipun ada banyak cara dari dinasti tingkat rendah, tidak peduli betapa anehnya itu, Anda tidak dapat dibandingkan dengan saya. Menginjak pedang raksasa, merasakan getaran keras di bawah kakinya, mata Siaba berangsur-angsur menjadi dingin. Langkah ini adalah seni bela diri dari dinasti Celestial Phenomenon. Bahkan jika itu jenius seperti dia, itu karena dia telah memperoleh kualifikasi untuk memasuki medan perang antiquity sebelum dia memiliki kesempatan untuk belajar. Karena gerakan ini memakan terlalu banyak, akan ada periode kelemahan setelah pertunjukan. Awalnya, Siaba tidak bermaksud untuk menggunakannya dengan mudah, tetapi dipaksa untuk melakukan langkah ini oleh seorang anak dari Martial King Peak, dan dia marah. Tidak bisa mengurus begitu banyak. Dengan kekuatan pedang Celestial Phenomenon yang luar biasa, Siaba secara alami percaya diri. Bahkan jika itu adalah pembangkit tenaga listrik tingkat tinggi di alam kekaisaran, dia harus menghindari tepi. Kegelapan Qin Yichen aneh, dan di bawah tangannya sendiri, sama sekali tidak ada ketegangan. Pergi ke neraka. Begitu suara murka turun, gajah raksasa purba di atas artileri raksasa meraung ke langit, dan desisan yang menggetarkan bumi terdengar seperti guntur. Hong lama. Saat desisan yang mengguncang langit dan menghancurkan bumi ini terdengar, beberapa pedang raksasa seukuran 10 zang menggerakkan gelombang True Origin yang kuat dan meledak. Jalur True Origin beriak, menyebar langsung ke Qin Yichen dan pergi. Bang! Di mana pedang raksasa lewat, ruang tampaknya terdistorsi jika tak tertahankan. Di bawah pedang raksasa yang membawa gajah raksasa purba ini, sepertinya semuanya bisa dihancurkan olehnya. Mati. Menghadapi pedang yang mengguncang surga, menghancurkan bumi ini, Qin Yichen sama sekali tidak diselimuti kabut hitam yang aneh, bahkan mengundurkan diri, dan bahkan suara keras keluar darinya. Kemudian, Qin Yichen, diselimuti kabut hitam, bergerak seperti cahaya hitam di ruang rusak yang sama, dan meledak tanpa rasa takut.